Jadi setelah Allah menceritakan sesuatu yang istimewa, tempat di mana turunnya Injil, di mana turunnya Zabur gitu ya, dan di mana turunnya Quran gitu. Itu setelahnya diceritakan tentang kita, bahwa kita ini diciptakan dengan sempurna. Jadi bentuk kita ini yang berbeda ini sudah sempurna. Ya. Tidak ada yang kurang. Pandangan kita mah kurang karena nggak puas aja. Kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain itu ya memang kita yang paling sempurna diciptakan itu. Surat At-Tin, buah tin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang lagi bahasa wal asri gitu kan. Jadi ada kata sumpah. Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun. Wa turi sinina, dan demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Sekali lagi mengulang bahasa bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat makhluknya yang lain, terutama manusia. Bermanfaat. Yang kedua, bisa jadi sebuah sejarah penting ketika Allah bersumpah dengan itu. Dan coba perhatikan, kita ngambil dari belakang. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Ya, maksudnya negeri Mekah. Pertanyaannya, apa yang menjadi spesial atas negeri Mekah? Ka'bah. Apalagi? Ya sama itu, kita takene. Tujuan berhaji atau tempat berhaji. Terus apa lagi? Tanah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, baladan amina, warzukhum. Terus ada lagi? Kiblat kedua malah. Kedua, yang pertama Masjid Al-Aqsa, kemudian beralih. Terus ada lagi? Al-Quran diturunkan, tempat Quran turun. Madinah, Mekah. Terus Gunung Tursina, waturi sinina, dan demi apa di situ? Demi Gunung Sinai. Gunung Sinai. Di mana itu? Tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Di mana itu? Di Mekah. Mesir. Itu Musa. Terus Watini wa zaitun. Di Palestina. Dekat Damaskus, tetanggaan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan tadabbur itu, sahabat-sahabat. Tadabbur itu kan mengambil makna di balik hal yang real gitu. Urusannya dengan Mekah gitu. Tidak, coba kaji apa yang terjadi di Mekah gitu kan. Apa di balik keistimewaan Mekah itu. Nah, kayak gitu. Makanya disebut tadabbur itu gitu. Karena dia akan mengambil makna di balik itu. Beda dengan tafakkur. Makanya kalau tadabbur itu khusus Quran, bukan alam.
Jadi bukan tadabbur alam sebenarnya, tapi tadabbur Quran. Bagaimana dengan alam? Tafakkur. Tafakkur. Karena langsung melihat itu realnya itu. Nggak perlu dicari-cari lagi di balik itu. Ya sudah nyata itu adanya, tinggal langsung kembali kepada Allah. Ya Allah, betapa luar biasa yang Kau menciptakan hal ini yang sangat indah. Kembali lagi tadi demikian watin wa zaitun. Jadi ketika Allah bersumpah dengan makhluk yang namanya tin dan zaitun yang tumbuhnya di Palestina gitu ya, Gunung Tursina di Mesir, kemudian Mekah, itu tempat-tempat yang sangat istimewa, di mana kitab-kitabnya turun di sana. Baru setelahnya disampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Ahsani taqwim. Jadi setelah Allah menceritakan sesuatu yang istimewa, tempat di mana turunnya Injil, di mana turunnya Zabur gitu ya, dan di mana turunnya Quran gitu. Itu setelahnya diceritakan tentang kita, bahwa kita ini diciptakan dengan sempurna. Jadi bentuk kita ini yang berbeda ini sudah sempurna. Ya. Tidak ada yang kurang. Pandangan kita mah kurang karena nggak puas aja. Kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain itu ya memang kita yang paling sempurna diciptakan itu. Bahkan di dalam surat Al-Infitar Al-Infitar itu gimana? Idza sama'u fatarat wa idza kawakibun tasarat wa idza biharu fujirat wa idza qubur bu'thirat wa nafsun ma qaddamat akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu alladzi khalaqaka fasawwaka. Jadi begitu seimbang. Ya. Sawwaka itu dibentuk dengan begitu bagus. Fa'adalak, dan seimbang. Dengan berdiri dua kaki ya. Keumumnya dua kaki itu belum sempurna pandangan kita. Di pandangan Allah sempurna dengan kaki. Kita berdiri. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dengan macam bentuk gitu ya. Surah wajah kita itu dan pas gitu. Wajah kita orang Indonesia, hidungnya itu cocoknya gini, nggak bisa diganti dengan hidungnya orang Barat. Begitu juga wajah orang Barat itu nggak cocok dengan memakai hidung kita. Itu udah yang paling sempurna. Jadi banyak penelitian tentang itu. Nah, ya udah kita itu diciptakannya dengan sempurna sesuai dengan bentuk fisik kita, ya baik itu kulit, postur tubuh tinggi, rendah, dan seterusnya, itu udah sempurna. Hanya kalau orang yang ngerti tentang itu, maka dia mensyukuri apapun kondisi fisik yang dia ada di dalam dirinya. Inilah yang paling sempurna. Makanya ketika kita cermin, gimana doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasinhu. Ya Allah, baguskanlah akhlakku seperti engkau sudah membaguskan fisik. Gitu. Hasan takhol itu udah sempurna, udah. Allah itu udah membaguskan. Ya, adapun kalau kita melihat kekurangan, oke, kita melihat kekurangan kelebihan yang kita miliki atau kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita melihat orang lain gitu ya. Ya, bagi orang itu, bagi Allah terutama udah paling sempurna itu untuk dia.
apakah cacat begitu ya, atau kekurangan apalah gitu, udah paling sempurna. Tinggal dia mau bersyukur atau mau menerima atau ridho dengan itu. Tidak. Karena justru dengan faham tentang ciptaan Allah itu makin tunduk kepada Allah. Contoh saja, ada seorang yang soleh dengan kondisinya yang kemudian ketika dibandingkan memang kurang gitu, seperti buta. Seorang yang buta yang hafid Quran kemudian ditanya, mau nggak apa yang kamu doakan? Yang itu anak kecil, itu anak remaja. Itu luar biasa jawabannya ketika ditanya, kamu mau apa yang engkau minta kepada Allah? Ya, aku tidak minta agar mataku dikembalikan. Loh, kenapa nggak minta itu? Karena aku takut suatu saat aku harus mempertanggungjawabkan penggunaan mata. Kan gitu. Jadi ngeri kan? Aduh, ya Allah, kita mata ini begitu bebas melihat hal yang haram gitu. Kayak gitu pertanggungjawabannya. Nah, bagi mereka yang ngerti itu udah justru kenikmatan gitu. Jadi ini yang paling sempurna. Dan dengan cara inilah saya diselamatkan oleh Allah dari pertanggungjawaban nanti di akhirat tentang mata, dan bisa jadi bebas dari urusan azab neraka, azab kubur gara-gara mata gitu. Jadi pandangannya seperti itu. Nah itu ya. Jadi udah pandangan kita inilah terbaik Allah ciptakan kita. Jangan protes kepada kepada Allah dan juga kepada orang tua. Kenapa sih saya dilahirkan miskin here gitu, atau kurangan begini begitu ya. Udah, laqad khalaqnal insana fi ahsan, kalimatnya juga yang terbaik ya, bukan fi tahsin gitu ya, fi husni dia, tapi ahsan. Ahsan itu isim tafdil ya, itu kata sifat yang memiliki makna lebih utama, itu afdal. Ahsan, ahsan, akbar, apalagi itu ab'ad, pokoknya yang menggunakan hamzah di depannya itu udah menunjukkan yang Nah, di balik yang terbaiknya penciptaan ini gitu ya, fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, tak ngeri itu. Kemudian kami kembalikan, radadnahu, kembalikan manusia itu ya, tsumma radadnahu asfala safilin, ke tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Aspal itu bahasa Arab itu ya. Dan gara-gara dibaca ke orang Sunda gitu, kan asalnya asfal, bawa ke Sunda jadi aspal. Memang betul, aspal itu ya yang diinjak-injak, yang dibawa jalan itu ya, udah hitam gitu. Nah gitu, itu asal dari bahasa Arab gitu, aspal. Yang paling rendah, serendah-rendahnya, asfala safilin. Nah, asfala safilin itu ya maksudnya neraka yang paling dalam, di keraknya neraka. Itu keraknya neraka. Kedalaman neraka itu adalah selama 70 tahun dunia. Jadi pernah ada benturan bunyi yang terdengar Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh sahabat ya, karena sahabat juga mendengarkan. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu batu yang dijatuhkan dari neraka dan baru sampai di kerak neraka itu selama 70 tahun. Ya Allah, jauh banget dalamannya. Kumaha keluarnya. Nah itu ya, alhamdulillah. Jadi asfala safilin, jadi ke bawah Sunda. Asfala safilin, asfala safilin.
Loh kenapa sampai seperti ini adanya? Udah sempurna penciptaan itu, ya. Udah paling baik di antara makhluk yang lain. Tapi Allah mengembalikannya justru ke dalam neraka yang paling dalam, paling. Ya. Tinggal disimpulkan karena ayat berikutnya bilang illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dari artinya Allah itu langsung memberikan kesimpulan gitu. Udah diciptakan bagus nih, diceburkan aja ke neraka. Ada sisanya gitu. Yaitu orang yang beriman dan amal. Nah, artinya bahwa mereka-mereka yang diceburkan ini, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Itu adalah mereka-mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Gampang memahaminya. Karena ada kalimat illah. Sama dengan surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau udah bicara rugi masuk neraka itu pasti. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang dikecualikan yang tidak rugi itu adalah mereka yang beriman dan amal soleh. Jadi kalau mau tidak rugi, kalau mau tidak mau diceburkan dalam neraka yang paling dalam, maka mari kita menjadi pribadi beriman dan beramal soleh. Perpaduan ini dan satu sama lain saling menguatkan. Gak bisa iman saja karena keimanan ini ternyata juga orang kafir pada waktu itu beriman alias percaya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy pada waktu itu jawabannya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukankah itu beriman? Beriman, percaya. Tapi keimanan ini masih ternoda dengan kesyirikan. Ya. Dan untuk pembuktiannya itu wa amilus sholihat. Nah, amal soleh. Jadi mari kita buktikan keimanan kita yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Buktikan dengan amal, karena itu bagian dari kepatuhan kita, ketaatan kita kepada pernyataan kita bahwa Allah itu ada. Jadi kebalikannya, kalau orang tidak mau beramal, itu hakikatnya tidak ada bukti sebenarnya secara real bahwa dia percaya kepada Allah. Karena kepercayaan kita kepada Allah itu harus terbukti dalam ketaatan kita di dalam keseharian kita. Jadi jangan ngomong doang. Karena orang kafir juga bilang ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah SWT. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Jawabannya udah jelas. Ini Islam juga. Kita katakan Islam, tapi kenyataannya jauh. Kenapa? Karena tidak mau taat kepada Allah. Patuh. Ya. Nah, oleh karenanya menariknya untuk menguatkan kita ini, menguatkan pemahamannya, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu adalah pahala yang tidak pernah putus. Kok bicara masalah pahala? Iya, karena kita tahu bahwa kan orientasi kita dalam beramal itu memang pahala. Ya, dari Allah. Ajrun min Allah. Balasan dari Allah. Nah, artinya pula membicarakan tentang pahala ini berarti membicarakan tentang amal. Jadi jangan mengharap amal, mengharap pahala dalam waktu bersamaan tidak melakukan apa-apa. Ya. Dan ternyata pula jangan bilang keimanan dalam waktu bersamaan dia tidak beramal. Nah, artinya pembuktian keimanannya harus beramal, gitu ya. Dan penguat untuk beramal ini sadarilah bahwa setiap amal-amal ini pasti mendapatkan nilai pahala di sisi Allah SWT. Memang tidak bisa kita nafikan memang keimanan itu karena memang modal utama. Percaya kita kepada Allah, gitu ya. Setiap apa yang kita lakukan pasti dicatat, pasti akan dibalas oleh Allah. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun itu akan kita dapatkan nilai
dosa dan pahalanya dan bahkan balasannya. Kecuali nanti diampuni ya, dalam urusan kesalahannya. Ada catatannya tapi diampuni. Nah, oleh karenanya kalau seperti ini adanya, berarti kalau mau selamat ya, dari neraka yang dalamnya 70 tahun lamanya, ya saking dalam, maka mari kita beriman dan amal soleh. Nah, sekarang pertanyaan muncul, sampai kapan selesainya pahala itu mengalir? Dalam tafsir itu ada yang katakan bahwa mengalirnya itu selama kita hidup, kalau memang itu rutin. Tapi ada yang juga bilang walaupun kita meninggal, itu pahala itu mengalir. Satu contoh gini aja. Ketika kita rutin puasa, ya, rutin puasa nih, puasa Senin Kemis. Pas hari Kemis ada undangan dari Pak Arif. Yuk kita makan-makan hari Kemis. Nah, kita lagi puasa atau sudah terbiasa puasa. Hari Rabunya dan ingatin kita syukuran di kantor makan-makan hari Kamis ya. Aminin atau Amin. nggak sadar. Ini misalkan ini mah mudah-mudahan nyata gitu ya. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Kita biasanya saum hari Kamis tapi nggak jadi karena menghormati undangan ya. Nah, dalam hadis itu dikatakan bahwa orang yang berhenti atau tidak melakukan sunnah yang dilakukannya karena sebab syar'i itu, maka dia tetap dapat pahalanya. Jadi terus saya mengalir, gitu, mengalir walau kita tidak beramal. Atau seperti dalil ya, yang tidaklah anak Adam meninggal, tidaklah anak Adam meninggal kecuali terputus amalnya, kan gitu ya. Ya kecuali ada 3 itu. Jadi sekalipun meninggal tetap mengalir. Nah gitu. Nah ada juga ya udah apapun amal itu, ketika memang kita sudah terbiasa rutin tilawah Quran rutin gitu ya, setiap hari, satu saat kita sakit tidak lagi bisa baca Quran misalkan, atau bahkan meninggal, maka mungkin amal-amal yang lain putus gitu ya. Tapi rutinitas yang kita lakukan selama hidup itu tetap menjadi nilai pahala yang terus mengalir karena kebiasaan. Nah itu falahum ajrun ghairu fama yukadzibuka ba'du biddin. Atas dasar apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Atas dasar apa manusia itu mendustakan terhadap agama? Kalau di situ artinya apa? Hari pembalasan. Nah, menariknya sedikit mengulang kenapa agama itu disebut din dan bermakna pembalasan. Karena agama itu membicarakan tentang balas budi. Gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti balas. Dan sifat manusia itu mau tidak mau, sadar nggak sadar, balas budi. Ya kan? Jadi saat kita beraktivitas sehari-hari, pasti aja ya misalnya kita kerja, ya pasti kita tuntut ya gaji, itu balas budi. Ya. Tapi menariknya seorang mukmin itu adalah dia bekerja itu, beraktivitas itu karena Allah yang melihat, itu yang utamanya. Sementara kalau manusia melihat adalah dampak dari apa yang dilakukannya dan fahamnya orang mukmin terhadap saudaranya yang melakukan kebaikan-kebaikan atau membantunya. Jadi artinya dia tidak membiarkan saudaranya sibuk dengan pekerjaan lalu tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saudaranya. Nah, makanya di sini Nabi bilang, berilah upah pada saudaramu sebelum keringatnya kering. Nah itu kan karena itu tanggung jawab bagi seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Tapi tanggung jawab pribadi seseorang itu adalah wajib beraktivitas semaksimal mungkin karena dia sadar bahwa yang melihatnya bukan lagi makhluk yang namanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala.
faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, beraktivitaslah kalian karena Allah yang akan melihat amal kalian, amal mereka, dan juga Rasulullah serta kaum muslimin, kaum mukminin gitu. Nah, kembali kepada tadi ad-din itu ya mengingatkan bahwa agama ini adalah membicarakan tentang balas budi. Memang seperti itu, maliki yaumiddin. Nah, maka oleh karenanya tidak patut seseorang itu mengabaikan membicarakan tentang akhirat, gitu ya. Karena dipastikan apapun yang kita lakukan ini, iman atau tidak, percaya atau enggak, kita akan kembali kepada Allah dan akan pasti dibalas setiap apa yang kita lakukan di dunia. Nggak ada yang diabaikan Allah, nggak ada yang tidak diperhatikan oleh Allah. Amma yasifun, gitu kan? Wa mallahu bighafilin amma yasifun. Allah itu tidak pernah mengabaikan. Tidak ada sesuatu yang luput dari pandangan Allah. Semuanya terlihat dan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya seorang mukmin tidak boleh menustakan agama. Tidak boleh menustakan agama ini yang membicarakan tentang nilai pahala dan dosa. Mengabaikan, tidak memperhatikan surga dan neraka itu nggak boleh. Yang ada itu pasti akan mengalami itu semua. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Percaya tidak percaya, ya. Tapi bagi mukmin itu pasti. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi itulah yang dijanjikan Allah bagi siapa saja yang melakukan kebaikan atau kebalikannya. Ya. Jadi mau tidak mau, percaya tidak percaya, itu pasti akan dialaminya. Naudzubillah, kalau untuk mengarah kepada kebakhilan, mendustakan agama, gitu ya, membakhila wastaghna, dan tidak merasa butuh kepada Allah, kadzdzaba bil husna, dan dia pun mendustakan balasan kebaikan yaitu surga, pastikan dia akan sesat dengan apa yang dilakukannya. Allah a'lam. Terakhir, fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Itu luar biasa. Ini penghujung ayat untuk menutup pembahasan di mana bisa jadi orang-orang itu mencari alasan, gitu ya, atau menyalahkan Allah. Kenapa dibalikin lagi? Padahal kita diciptakan dengan sempurna, kok dimasukkan ke neraka, gitu ya. Walau Allah sudah menyatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi ada saja orang-orang yang makhluknya yang manusia itu yang masih nyinyir terhadap Allah, nyinyir terhadap Quran. Udah ditutup dengan kalimat, bukankah Allah itu adalah zat yang maha bijaksana? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sesempurna-sempurnanya dalam mengambil sebuah kebijakan. Tidak ada yang menzalimi hambanya. Jadi apapun yang Allah lakukan, yang Allah tindak, itu semua adalah atas kebijakan yang paling sempurna. Kamil hakimin. Kalau di situ apa? Hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil. Jadi nanti di akhirat itu tidak ada kita mengelak, dan tidak ada yang dicurangi, dan tidak ada juga yang dizalimi. Allah itu maha adil, ya. Nah, oleh karenanya dengan surat ini mari kita semangat untuk menjadi pribadi yang amanu wa amilus shalihat, beriman dan amal soleh, beraktivitas yang baik, sehingga kita bebas ya dari kerugian, apalagi naudzubillah sampai masuk neraka. Kita akan jauh dari itu semua insyaallah, dan semoga Allah menyelamatkan kita, dan tidak ada hal yang luput dari Allah, yang pasti semuanya dicatat dan diadili, dan semoga kita bebas ya dari pertanggungjawaban yang berat di hadapannya dengan amal-amal kita, tentunya berusaha keras, dan tentu yang paling besar itu karena rahmat dan ridha-Nya. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.